Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat berserta salam adalah kita junjung tinggi kepada baginda alam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini ingin bahagia. Bahagia ini letaknya dalam hati, bukan dalam harta atau kekayaan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebahagiaan ini kita kenapa tidak lihat dari harta, dari jabatan? Karena banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang yang penuh kemelimpahan, tetapi hatinya tidak tenang. Jabat hatinya tidak tenang, karena kebahagiaan ini letaknya dalam hati. Suatu kisah, seorang kakek-kakek dan nenek-nenek sedang makan di sebuah saung di sawah, sedang menikmati makan dan minum. Si nenek ini dengan kemesraannya, si kakek ini sedang makan di saung berdua, diterik panasnya matahari. Kemudian ada anak muda yang baru menikah, 2 orang naiknya mobil dan banyak masalah berdua. Dua orang ini, suami istri ini, padahal usianya masih muda. Ketika itu bertemulah, melihat kedua pasangan suami istri ini melihat si nenek dan si kakek. Ketika melihat, berhenti dan melihat ke sawah, melihat di sawah ini ada saung yang sedang dihinggapi oleh si kakek dan si nenek, dan melihatlah si kedua pasangan ini, "Pah, lihat tuh, kita ini banyak masalah, kesini kesana banyak masalah, padahal kita ini kan kalau menurut orang ini banyak harta, kita naik mobil, tapi lihat si kakek dan si nenek itu di saung, digubukin di sana, seperti bahagia mereka, nikmati makan berdua sama si kakek, menikmati hari tua." Kedua pasangan ini iri karena setiap harinya merasa tidak bahagia, makanya iri melihat orang bahagia. Padahal yang dilihat ini adalah seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang makan bareng di sebuah saung. Ketika itu si nenek dan si kakek melihat pula kedua orang itu. "Nek, lihat tuh, masih muda, punya mobil berdua, pasangan muda, tidak seperti kita hanya duduk di sini makan berdua,
bahagianya mereka ya, masih muda, masih menikmati naik mobil. Coba kalau kita dulu gitu. Nah, artinya kisah di sini bahagia ini prasangka, menyangka, si kakek menyangka bahwa si pasangan muda itu bahagia. Si pasangan muda ini melihat si kakek ini bahagia. Jadi bahagia letaknya di sini, di dalam hati. Rasul mengajarkan agar bahagia, yang pertama kata Rasul, lihatlah dunia ke bawah. Untuk apa melihat dunia ke bawah? Supaya kita terus bersyukur kepada Allah. Contohnya, kita tidak punya motor, tapi kita masih mempunyai sepeda. Daripada dia tidak yang punya sepeda, yang tidak punya sepeda, dia masih bersyukur, alhamdulillah saya masih diberikan kaki. Dan yang punya kaki harus lagi juga bersyukur kepada Allah, karena melihat banyak orang yang tidak mempunyai kaki, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, di situ hati kita akan lega. Kepusingan, kesumpekan apapun, kalau kita bertafakur memikirkan hal-hal yang di bawah, ke bawah dunia kita, insya Allah hati kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa senang. Oh iya, masih banyak orang-orang yang belum makan, hari ini saya sudah makan. Oh iya, orang-orang di sana masih banyak yang belum mempunyai rumah atau tempat tinggal atau tempat berteduh. Alhamdulillah kita mah walaupun satu kamar mandi, satu ruangan, alhamdulillah masih bisa berteduh ketika hujan dan panas. Terus kita melihat ke bawah, itu akan terbuka, hati kita akan terasa tenang. Yang pertama, lihatlah dunia ke bawah. Yang kedua, bagaimana cara bahagia? Kedua, lihatlah akhirat ke atas. Maksudnya, lihatlah ibadah-ibadah yang tingkatan-tingkatannya, ibadahnya banyak. Supaya apa? Supaya memotivasi kita, supaya kita ini lebih giat beribadah lagi, lebih giat lagi mengingat akhirat. Jangan melihat akhirat ke bawah. Maksudnya jangan melihat misalnya kita rajin sholat berjamaah, terus kita melihat ke yang malas sholat berjamaah. Tentu saja kalau kita melihat itu pasti tidak akan ada kemajuan. Kalau kita melihatnya ke atas, ke guru atau kiai atau orang ikhlas yang terus menerus berbuat amal soleh, kita akan menjadi motivasi. Kita akan melaksanakan. Si itu mah udah naik haji, udah umroh, saya kapan ya? Itu mah tamat hatam Qurannya 1 tahun teh, 1 juz 1 bulan, kita kapan ya? Itu mah rajin sholat duhanya, sholat malamnya, kita kapannya seperti itu. Nah, itu akan menjadikan motivasi. Jadi lihatlah akhirat ke atas, kebalikan dari tadi dunia. Kalau dunia ke bawah, kalau akhirat ke atas. Ini akan membuat hati kita juga tenang. Yang ketiga, ingatlah dosa-dosa yang telah lalu. Supaya hati kita tenang, hati kita tentram, jauh dari kesumpekan. Ingatlah dosa-dosa kita, dari akil balik sampai kita hari ini. Ingat, tahun 2000 saya melakukan ini, 2002 saya melakukan ini. Walaupun dosa ini harus ditutup rapat-rapat oleh kita, aib kita sendiri harus ditutup, tidak boleh disebar-sebarkan. Kita akan menangis, kenapa saya sebodoh ini melakukan ini. Ini akan menjadi hati lebih tenang.
hati lebih lega jika kita mengalami kesempitan dan hal apapun. Ya. Itu mengingat dosa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini Maha Rahim, Maha Ghafur. Bagaimana kisah Fir'aun ketika itu Fir'aun sedang mengejar Bani Israel atau Nabi Musa, dan Nabi Musa ketika itu dipanggil oleh Fir'aun sebanyak 70 kali, wahai Musa tolong aku, wahai Musa tolong aku, wahai Musa tolong aku. Selama 70 kali Fir'aun itu mohon tolong kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa menghiraukannya. Ketika Nabi Musa sampai ke darat beserta kaumnya, sudah sampai di barat, dipukul kembalilah laut itu oleh Nabi Musa. Seketika itu setelah selesai semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa engkau biarkan Fir'aun yang memanggilmu, meminta pertolongan kepadamu 70 kali padamu? Kenapa engkau tidak tolong Nabi Musa? Wahai Allah, sungguh dia adalah orang yang zalim. Dia menyekutukanmu, bahkan dia mengaku Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketahuilah apabila dia beriman dan meminta tolong kepadaku, niscaya akan aku ampuni, akan aku tolong Fir'aun tadi apabila dia meminta pertolongan langsung kepadaku tanpa perantara padaku. Itu gambaran kasih sayang Allah, walaupun dia segudang dosa, kelakuannya kayak iblis dan lain sebagainya, karena hakikatnya dia ini manusia, Fir'aun ini berhak mendapatkan kasih sayang Allah atau ampunan Allah. 70 kali Nabi Musa tidak ingin menolong, tapi Allah Subhanahu wa taala satu kali dia menolong. Yang ketiga, segeralah mengingat dosa-dosa agar hati ini menjadi tenang, tentram dan bahagia. Yang keempat, ciri orang bahagia adalah dia ketika berbuat kebaikan, ketika dia beramal, dia melupakan amal tersebut. Kalau dosa diingat, kalau kebaikan dilupakan. Keikhlasan kita, seperti kita buang air, apakah kita mengambil kotoran kita kembali? Seperti itulah kebaikan yang kita keluarkan. Kita bersedekah, kita berinfak, tidak usah kita pikirkan lagi, sudah lepaskan. Seperti kita membuang kotoran kita. Jadi ada 4 hal yang akan membuat kita tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Pertama, saya ulang lagi. Pertama, ingat dosa. Kedua, jangan kebaikan, jangan diumbar-umbar kebaikan atau diingat-ingat kebaikan. Yang ketiga, ingatlah dunia ke bawah. Dan keempat, ingatlah akhirat ke atas. Mungkin itu gambaran ciri-ciri orang bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.